Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tesya Sahlani Pratiwi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah riset SDM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil project based learning dengan judul Pengaruh konflik peran dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan kantor notaris Lis Ambarsari di Kabupaten Bekasi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang pertama ada Arini Siti Sundari, yang kedua ada Dwi Hastuti, yang ketiga ada Husna Azatur Rahmah, lalu yang keempat ada Anasya Salimah. Saya Husna Azatur Rahmah. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu latar belakang. Kinerja karyawan merupakan hasil pelaksanaan tugas secara efektif sesuai tujuan organisasi dan dipengaruhi oleh konflik peran serta lingkungan kerja. Konflik peran terjadi ketika tuntutan pekerjaan tidak selaras, sedangkan lingkungan kerja mencakup kondisi fisik dan non-fisik yang mendukung produktivitas secara ideal. Organisasi perlu meminimalkan konflik peran dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar kinerja optimal. Dari Amelia dan kawan-kawan 2022. Pada kantor notaris Lis Ambarsari masih ditemukan tumpang tindih tugas, perbedaan instruksi dari berbagai pihak, tekanan deadline, serta kendala sistem kerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik peran dan lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung sehingga berpotensi menurunkan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konflik peran dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan kantor notaris Lis Ambarsari. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah konflik peran berpengaruh terhadap kinerja karyawan kantor notaris Lis Ambarsari? Yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan kantor notaris Lis Ambarsari? Lalu yang ketiga, apakah konflik peran dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan kantor notaris Lis Ambarsari? Ya, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh konflik peran terhadap kinerja karyawan kantor notaris Lis Ambarsari. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan kantor notaris Lis Ambarsari. Lalu yang terakhir, ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh konflik peran dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan kantor notaris Lis Ambarsari. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama ada konflik peran. Konflik peran adalah kondisi ketika seseorang menjalani lebih dari satu peran dengan tuntutan yang saling bertentangan, sehingga sulit memenuhi semua tanggung jawab secara bersamaan. Misalnya antara pekerjaan dan keluarga. Menurut Halil dan Santoso 2022. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kondisi di sekitar karyawan yang mempengaruhi kinerja mereka. Lingkungan kerja yang nyaman dan aman membantu karyawan bekerja lebih optimal, yang tercermin dari tata ruang, keamanan, fasilitas, sirkulasi udara, dan suhu kerja. Menurut Indrayana dan Putra 2024. Lalu yang ketiga ada kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi yang tercermin dari ketepatan kerja, kepatuhan prosedur, inisiatif, kualitas hasil, sikap, dan pencapaian target menurut Manalu 2020. Saya Anasya Salimah Zahra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian yang relevan. Sini ada dari Nomsiah, Ahmad Soleh, dan Mimi Kurniawaningsih tahun 2022. Yang A, konflik peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang B, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Selanjutnya ada dari Jonathan Dwi Kurniawan, Angginalo Y, VNJ Tatimu, dan Dani DS Mukuan tahun 2024.
konflik kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Yang B, kedua variabel secara simultan meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya ada dari Niko Mangayu, Ananda Putri, Aiwayan Sujana, dan Ni Nyoman Ari Nufarini tahun 2021. Yang A, konflik peran ganda, lingkungan kerja, dan stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. Yang B, lingkungan kerja non-fisik menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi kinerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Yang pertama ada konflik peran atau X1. Di sini ada sumber daya manusia. Yang kedua ada mengesampingkan aturan. Yang ketiga ada kegiatan yang tidak perlu. Yang keempat arahan yang tidak pasti. Dan terakhir ada perintah yang tidak jelas. Mereka sebagai H1. Yang kedua ada lingkungan kerja atau X2. Yang pertama ada penerangan cahaya. Yang kedua ada suhu udara. Yang ketiga ada suara bising. Yang keempat ada keamanan kerja. Dan yang terakhir ada hubungan karyawan. Mereka sebagai H2. Selanjutnya ada kinerja karyawan atau Y. Yang pertama ada kuantitas hasil, yang kedua ada kualitas hasil, yang ketiga ada kehadiran, yang keempat kemampuan bekerja sama, yang kelima ketepatan waktu. Sebagai H3 yang mencangkup antara H1 dan H2 tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1 atau H1. Terdapat pengaruh konflik peran terhadap kinerja karyawan secara parsial. Yang kedua, ada hipotesis 2 atau H2. Terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial. Yang ketiga, ada hipotesis 3 atau H3. Terdapat pengaruh konflik peran dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan. Saya Arini, di sini saya akan membacakan metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Peneliti menggunakan metode kuantitatif statistik dengan desain penelitian survei. Menurut Sugiono 2015, metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berakar pada filsafat positivisme dan diterapkan untuk mengkaji populasi dan sampel. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di kantor Notaris Lis Ambarsari yang berlokasi di Ruko Business Park GB 1 nomor 09 Jalan Grand Lake Boulevard, Nodesa, Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap dan kontrak kantor Notaris Lis Ambarsari serta pihak terkait dengan jumlah 50 orang. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling sebanyak 30 responden, yaitu karyawan aktif dengan masa kerja minimal 3 bulan. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Kami menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen pendukung dan literatur terkait. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 5 poin yang disebarkan secara daring, wawancara terbatas untuk memperoleh data pendukung, serta studi pustaka dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, dan ada uji hipotesis, yaitu uji T parsial, uji F simultan, dan terakhir ada uji koefisien determinasi. Selanjutnya ada uji kualitas data. Yang pertama ada uji validitas. Berdasarkan hasil uji validitas dengan korelasi person product moment, seluruh item pernyataan pada variabel konflik peran X1, lingkungan kerja X2, dan kinerja karyawan Y memiliki R hitung lebih besar dari R table sebesar 0,361. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.
Selanjutnya ada uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Variabel konflik peran sebesar 0,731, lingkungan kerja sebesar 0,745, dan kinerja karyawan 0,638 dinyatakan reliable sehingga instrumen penelitian konsisten dan dapat digunakan. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai asumsi sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05 sehingga residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Hasil uji menunjukkan nilai toleran sebesar 0,791 lebih besar dari 0,10 dan VIV sebesar 1,264 lebih kecil dari 10. Hal ini menandakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Scar plot menunjukkan sebaran residual yang acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang keempat ada uji regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik peran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan 0,858 lebih besar dari 0,05. Sedangkan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari 0,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Astuti dengan NIM 642325555 akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu uji koefisien determinasi. Yang pertama ada uji koefisien determinasi parsial konflik peran terhadap kinerja karyawan. Bisa dilihat tabel 4.15 adalah hasil uji koefisien determinasi parsial konflik peran terhadap kinerja karyawan. Dilihat di sini nilai R sebesar 0,263 menunjukkan hubungan yang lemah antara konflik peran dan kinerja karyawan. Nilai R square sebesar 0,069 berarti kontribusi konflik peran terhadap kinerja karyawan tergolong sangat kecil. Kemudian yang kedua, uji koefisien determinasi parsial lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Berikut tabel 4.16 adalah hasil uji koefisien determinasi parsial lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan tabel tersebut, nilai R sebesar 0,518 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Nilai R square sebesar 0,268 menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga ada uji koefisien determinasi simultan. Berikut adalah tabel 4.17 yaitu hasil uji koefisien determinasi simultan. Berdasarkan hasil tabel tersebut, nilai R sebesar 0,519 menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang antara konflik peran dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nilai R square sebesar 0,269 berarti kedua variabel menjelaskan 26,9% variasi kinerja karyawan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Nilai adjust R square sebesar 0,215 menunjukkan kemampuan model yang cukup baik dengan STD error of the estimate sebesar 2,272 yang masih dalam batas wajar. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama uji T atau uji parsial. Berdasarkan tabel 4.13, uji T, hasil uji T menunjukkan bahwa variabel konflik peran memiliki nilai signifikansi 0,858 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sebaliknya, variabel lingkungan kerja memiliki nilai signifikansi 0,011 kurang dari 0,05 yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua ada uji F atau uji simultan.
Berdasarkan tabel 4.14 yaitu uji F, berdasarkan uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,014 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik peran dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Model regresi dinilai layak digunakan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, hasil uji T menunjukkan bahwa konflik peran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor Notaris Lis Ambarsari karena nilai signifikansi yaitu 0,858 lebih besar dari 0,05 dan terhitung 0,181 kurang dari T tabel yaitu 1,701. Yang kedua, hasil uji T menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,011 kurang dari 0,05 dan terhitung 2,718 yang lebih besar dari T tabel yaitu 1,701. Yang ketiga, hasil uji F menunjukkan bahwa konflik peran dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dibuktikan oleh nilai signifikansi yaitu 0,014 kurang dari 0,05 dan F hitung 4,977 lebih besar dari F tabel yaitu 3,35. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.